Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua kan? Ingat, jangan lupa tetap belajar dan jaga kesehatannya. Baik, sebelum kita mulai pelajaran kedua kita hari ini, alangkah baiknya mari kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing agar apa yang menjadi harapan kita itu diijabah oleh Tuhan, dan ilmu yang kita dapat semoga bermanfaat dan semoga pandemi ini segera berlalu. Baiklah, mari kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Dapat diakhiri, terima kasih. Baik, silakan dibuka dulu LKS-nya halaman 3. Tolong anak-anakku, LKS-nya dibuka halaman 3, dibuka tolong ya. Arti kedudukan dan fungsi Pancasila. Kemarin sudah kita bahas. Sekarang saya akan coba mengulang kembali sedikit biar kalian ingat. Pengertian Pancasila. Pancasila tidak terlahir dengan seketika pada tahun 1945. Artinya Pancasila itu tidak moro-moro ada, nak. Butuh perjuangan yang keras agar kita bisa menikmati atau agar kita bisa berada pada ideologi saat ini. Jadi bukan instan, bukan kami instan, melainkan butuh sebuah perjuangan. Membutuhkan proses. Nah, di sini Pancasila tidak semerta-merta ada seketika, melainkan membutuhkan sebuah proses penemuan yang lama dengan dilandasi oleh perjuangan bangsa Indonesia dan berasal dari gagasan serta kepribadian bangsa Indonesia itu sendiri. Artinya apa? Pancasila ini merupakan hasil pemikiran dari para pendiri-pendiri negara. Nyawanya bahkan ditaruhkan di dalam kita bisa menikmati ideologi saat ini. Kita berperang melawan penjajah, bahkan kita perang dalam artian melawan bangsa kita sendiri, perang terhadap orang-orang yang ingin menggantikan Pancasila kita. Setelah Pancasila kita terbentuk, maka ada sebagian kelompok yang ingin menggantikan ideologi Pancasila kita dengan ideologi lainnya, misalnya saja komunis dan teman-temannya. Di sini sejarah istilah Pancasila itu sendiri. Istilah Pancasila mulai dikenal sejak zaman Kerajaan Majapahit. Kemarin sudah kita bahas karya Empu Tantular, ada 5 hal yang harus kita hindari, yaitu siapa yang akan kembali, tidak boleh mencuri, bersifat pembohong, dengki, melakukan tindakan kekerasan dan minum minuman keras atau khamr, serta mengonsumsi obat terlarang. Di sini ada Pancasila secara etimologis, ada pengertian Pancasila secara historis. Secara etimologis, Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta. Pada dasarnya, inti kata Pancasila menjabarkan ajaran moral kepada semua Pancasila. Panca artinya 5, sila artinya batu sendi. Artinya di sini Pancasila ini mengatur perilaku kita yang baik. Artinya kita harus selalu bersikap baik. Berikutnya pengertian Pancasila secara historis. Secara historis, perumusan Pancasila itu diawali pada sidang BPUPKI pertama ketika Rajiman Widyadiningrat mengajukan sebuah masalah tentang apa yang akan dibahas pada sidang tersebut. Artinya di sini pimpinan sidang BPUPKI yaitu Rajiman Widyadiningrat, beliau mengatakan bahwa setelah Indonesia merdeka, kita ini perlu yang namanya landasan atau dasar negara yang tujuannya agar kita ini mempunyai sebuah pegangan, sebuah fondasi di dalam menjalankan sebuah negara. Sehingga
para pendiri negara berpendapat mengusulkan mengenai dasar negara. Ada 3 tokoh, yaitu Insinyur Soekarno, Muhammad Yamin, dan Mr. Supomo. Beliau itu mengusulkan mengenai dasar negara atau yang kita sebut sekarang dengan nama Pancasila. Berikutnya, pengertian Pancasila secara terminologis. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 melahirkan yang namanya Negara Republik Indonesia yang diakui di seluruh dunia. Guna melengkapi alat-alat perlengkapan negara sebagaimana negara-negara yang telah merdeka dari penjajahan, maka panitia persiapan kemerdekaan atau yang kita ketahui dengan sebutan PPKI, bukan PKI tapi PPKI, segera mengadakan sidang umum untuk menentukan alat perlengkapan negara. Salah satu alat perlengkapan negara itu ya Pancasila. Pada sidang tanggal 18 Agustus 1945 telah berhasil mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang dikenal dengan UUD NRI. Ingat ya, masih tahu singkatan dari NRI, Negara Republik Indonesia, tahun 1945. Undang-Undang NRI tahun 1945 terdiri atas 2 bagian, yaitu ada pembukaan dan ada pasal-pasal. Ada 37 pasal di dalamnya. 1 aturan peralihan yang terdiri atas 4 pasal dan 1 aturan tambahan terdiri dari 2 ayat. Pada bagian pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang terdiri dari atas 4 alinea tersebut tercantum rumusan Pancasila. Bisa kalian baca sendiri di halaman 4. Berikutnya yaitu pengertian Pancasila menurut para ahli. Ternyata di sini beberapa ahli juga mengusulkan mengenai dasar negara, yaitu Pancasila. Yang pertama, Insinyur Soekarno, Muhammad Yamin, Noto Nugoro, dan Panitia 9. Masing-masing tokoh itu dan lembaga itu menjelaskan mengenai pengertian Pancasila. Menurut Insinyur Soekarno, Pancasila itu sebagai jiwa bangsa yang turun-temurun sekian abad. Jadi Pancasila itu merupakan jiwa kita, merupakan cerminan kita, merupakan diri kita, sehingga kita ini harus selalu berpegang teguh terhadap Pancasila. Intinya begitu. Muhammad Yamin, Pancasila berasal dari kata panca yang berarti 5 dan sila berarti sendi, asas, dasar atau peraturan tingkah laku yang penting dan baik. Artinya di sini kita ini harus berperilaku yang baik. Itu aja. Noto Nugoro, Pancasila merupakan falsafah negara, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa Pancasila merupakan dasar falsafah dan ideologi negara yang diharapkan menjadi pandangan hidup bangsa dan sebagai dasar pemersatu. Jadi Pancasila itu merupakan dasar dari pemersatu bangsa Indonesia yang berbeda-beda ini. Bayangkan, kita negara Indonesia, negara yang beraneka ragam suku, budaya, agama, dan lain sebagainya. Kalau kita tidak mempunyai ideologi atau tidak disatukan oleh ideologi Pancasila, maka yang terjadi kita akan terpecah belah dan lain sebagainya. Panitia 9. Pancasila merupakan asas negara yang 5.
Maka 5 asas itu merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Artinya 5 sila yang terkandung di dalam Pancasila itu tidak bisa kita hanya jalankan setengah atau 1 bahkan 2 atau 3. Harus kita jalankan 4. Kenapa? Masing-masing sila itu melengkapi dan lain sebagainya. Sila 1 menjiwai sila kedua. Sila kedua menjiwai sila ke-1, sila kedua dan sila ketiga. Artinya apa? Semua sila itu saling terkait, nak. Jadi tidak boleh kita hanya menjalankan sila ketuhanan yang Maha Esa, tetapi kita tidak menjalankan sila kedua, ketiga, keempat, kelima. Itu tidak bisa. Artinya apa? Semua sila ini harus kita jalankan dalam kehidupan sehari-hari. Di sini kita akan membahas mengenai kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai atau bagi bangsa Indonesia. Kedudukan dan fungsi Pancasila bagi bangsa Indonesia, yaitu di sini Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Artinya Pancasila ini kita jadikan pandangan. Di dalam kita menjalankan sesuatu, kita harus selalu berpegang teguh kepada nilai-nilai atau asas-asas yang terkandung dalam Pancasila. Misalnya saja, sila ketuhanan yang Maha Esa mengandung nilai yang religius. Artinya apa? Di dalam kita berkehidupan sehari-hari harus bertegang dengan nilai-nilai yang religi. Misalnya nilai religi itu apa? Nilai agama. Berarti pelaksananya gimana dalam nilai agama? Ketika kita mau makan, kita berbaca doa, kita beribadah, kita ngaji. Nah, itu merupakan contoh kecil dari pelaksanaan Pancasila itu sendiri. Paham ya? Kita menjalankan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila itu. Misalnya saja tadi, sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, jelas artinya kita harus mempunyai Tuhan. Tuhan sesuai dengan keyakinan kita. Kita orang Islam, berarti Tuhan kita Allah. Ya udah, itu berarti kita menjalankan nilai-nilai Pancasila, yaitu sila ketuhanan. Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara di sini adalah di alinea keempat pembukaan undang-undang. Pancasila terkandung dalam alinea keempat pembukaan undang-undang tahun 1945. Pancasila merupakan suatu norma untuk mengatur pemerintahan. Artinya di sini pemerintah di dalam menjalankan kebijakannya atau aturannya, di dalam mengambil sebuah kebijakan, itu harus selalu berpegang teguh kepada nilai-nilai Pancasila. Kenapa? Karena Pancasila dijadikan sebagai dasar negara, awalan dari sebuah negara. Dulu para pendiri negara mengatakan, lek wis Indonesia merdeka, ini kita butuh yang namanya pegangan hidup atau dasar negara. Tujuannya apa? Agar kita bisa menentukan arah dari bangsa Indonesia itu sendiri. Di sini Pancasila sebagai pokok kaidah yang fundamental. Artinya hasil paling penting sekaligus karena undang-undang berasal dari yang berbeda di bawah pokok kaidah yang fundamental. Di sini Pancasila ini merupakan pokok kaidah yang fundamental sesuai dengan ketetapan MPR nomor 3/MPR/2000 yang menyatakan bahwa Pancasila sebagai hukum dasar nasional. Dalam kedudukannya sebagai dasar negara Republik Indonesia, fungsi Pancasila itu sebagai berikut. Jadi, pokok kaidah yang fundamental di sini diartikan bahwa Pancasila ini mempunyai arti, mempunyai cita-cita, mempunyai tujuan, tidak semerta-merta dibuat sesuai dengan ketetapan MPR nomor 3. Cita-cita bagi hukum dasar negara. Itu merupakan fungsi Pancasila sebagai
cita-cita hukum bagi hukum dasar suatu negara. Maksudnya apa di sini? Diharapkan Pancasila ini dijadikan dasar dalam pembentukan undang-undang. Misalnya saja, di dalam membuat undang-undang itu harus selalu berdasarkan Pancasila, karena Pancasila itu dijadikan dasar di dalam pembuatan hukum. Paham? Maksudnya gini, Pancasila ada 5 sila. Terus pemerintah mau membuat sebuah undang-undang atau aturan. Nah, aturan yang dibuat ini harus sesuai dengan Pancasila itu, tidak boleh melenceng dari Pancasila. Berikutnya, fungsi Pancasila sebagai sumber hukum di Indonesia. Jadi Pancasila merupakan asas kerohanian tertib hukum di Indonesia. Jadi, orang itu benar-benar menjalankan Pancasila, maka orang-orang itu tidak akan ada yang melanggar hukum. Dan juga Pancasila itu sebagai sumber hukum di Indonesia. Tadi saya juga menyampaikan bahwasanya di dalam pengambilan keputusan atau di dalam membuat sebuah kebijakan, pemerintah itu harus sesuai dengan Pancasila. Pancasila sebagai sistem filsafat. Secara etimologis, istilah filsafat dalam bahasa Inggris yaitu filosofi, berasal dari bahasa Yunani yaitu philosophia, yang bermakna cinta kearifan lokal. Artinya apa? Pancasila ini diambil dari kearifan lokal masyarakat Indonesia, nak. Nilai-nilai Pancasila ini tidak pernah melenceng dari kondisi bangsa Indonesia pada waktu itu, bahkan sampai sekarang. Misalnya Indonesia ini beraneka ragam, agama, budaya, dan bahasa. Itu kan merupakan kearifan lokal. Nah, itu yang berusaha dijaga oleh Pancasila. Bagaimana kearifan lokal yang ada di Indonesia ini tetap terjaga bahkan dengan baik sampai ke generasi berikutnya. Penjabaran Pancasila. Penjabaran dasar-dasar Pancasila. Ada yang pertama secara ontologis, ada secara epistemologis, dan dasar aksiologis. Itu bisa kalian baca sendiri. Berikutnya, Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Pada dasarnya, setiap bangsa pasti memiliki sesuatu keyakinan atau acuan. Acuan maksudnya di sini adalah dijadikan pandangan, dijadikan dasar. Ideologi ini menjadikan acuan di dalam menjalankan sebuah kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada hakikatnya, ideologi merupakan suatu pilihan yang jelas dan menuntut kesungguhan untuk mewujudkannya. Jadi, jelas ideologi ini dibuat dengan tujuan dan maksud yang jelas, tidak semerta-merta dibuat dan lain sebagainya. Kekuatan ideologi juga tergantung 3 dimensi yang dimiliki oleh ideologi itu. Ada dimensi realita, ada dimensi idealisme, dan dimensi fleksibilitas. Di sini dimensi realita, yaitu nilai-nilai dasar yang ada pada ideologi tersebut yang mencerminkan kenyataan yang hidup dalam masyarakat, di mana ideologi tersebut lahir atau muncul untuk pertama kalinya. Jadi realita itu bisa kita artikan sebuah kenyataan. Artinya nilai-nilai Pancasila itu lahir sesuai dengan kenyataan dan kondisi bangsa Indonesia. Misalnya, nyatanya Indonesia kan beraneka ragam, nah seperti itu. Berikutnya dimensi idealisme.
merupakan kualitas ideologi yang terkandung dalam nilai dasar yang mampu memberikan harapan kepada berbagai kelompok. Artinya di sini ideologi ini Pancasila diharapkan memberikan harapan. Dengan dibuatnya ideologi Pancasila diharapkan bisa menjamin atau menjalankan kehidupan bangsa Indonesia lebih baik. Entah itu dari segi ekonomi, sosial, politik, dan lain sebagainya. Pancasila diharapkan menjadikan pemersatu bangsa Indonesia. Berikutnya dimensi fleksibilitas, yaitu kemampuan ideologi dalam mempengaruhi dan menyesuaikan proses perkembangan masyarakatnya. Artinya Pancasila ini diharapkan mampu berkembang sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Karena zaman semakin tahun semakin berkembang, sehingga apa yang ada di dalam Pancasila juga berkembang, tetapi tidak merubah nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila itu sendiri. Di sini adapun perbedaan ideologi Pancasila dengan ideologi lainnya. Bisa dilihat, dibaca di sini di halaman 9. Perbedaan antara ideologi Pancasila dengan ideologi liberalisme, sosialisme, dan ideologi Pancasila itu sendiri. Inti dari ketiga ideologi ini, ideologi Pancasila merupakan ideologi terbaik yang ada. Kita ambil contoh. Yang liberalisme mengutamakan kebebasan warga negara asal tidak melanggar hukum. Artinya apa? Negara memberikan kebebasan kepada warganya. Ini berbahaya kalau kebebasan yang berlebihan. Misalnya bisa saja laki-laki dan laki-laki bisa menikah. Kenapa? Karena memberikan hak, tetapi ini terlalu berlebihan. Yang penting bagi negara agar tidak melanggar hukum, gak apa-apa wis sakarepmu. Nah ini sehingga bisa saja laki dan laki itu kita bisa menikah. Kenapa? Kan hak kita bebas. Yang penting kita tidak melanggar hukum. Berikutnya, mengurangi kebebasan warga negara. Itu yang sosialisme. Artinya apa? Hak kita dibatasi berlebihan. Kita dibatasi. Kita tidak boleh ini, tidak boleh itu, tidak boleh begini, tidak boleh begitu. Berikutnya Pancasila. Lihat, warga negara memiliki kebebasan tetapi yang bertanggung jawab. Nah ini bagus. Kenapa saya berani mengatakan bagus dari Pancasila? Meskipun kita mempunyai kebebasan, tetapi kita harus mempunyai kebebasan yang bertanggung jawab. Misalnya, mengemukakan pendapat. Bagaimana kita bisa mengemukakan pendapat yang baik di muka umum? Kita mempunyai kebebasan. Kita boleh menikah dengan orang lain, tetapi bukan kepada sesama laki-laki, tetapi perempuan. Kenapa? Karena kita ini beragama. Pancasila sila pertama menjelaskan ketuhanan yang Maha Esa. Kita mempunyai Tuhan, dan Tuhan kita melarang untuk melakukan itu. Paham? Berikutnya, Pancasila sebagai asas persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Bagi bangsa Indonesia, adanya kesatuan asas kerohanian, kesatuan pandang hidup, kesatuan ideologi adalah suatu keinginan penting karena suatu bangsa yang ingin berdiri kokoh dan mengetahui kemana arah tujuan bangsa tersebut ingin dicapai. Maka bangsa tersebut harus memiliki satu pandangan hidup, ideologi maupun asas kerohanian. Jadi apa maksudnya Pancasila sebagai persatuan dan kesatuan bangsa? Pancasila sebagai persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Pancasila ini dibuat dengan tujuan agar bisa mempersatukan bangsa Indonesia, bersatu dalam perbedaan, berbeda dalam persatuan.
Berbeda dalam persatuan itu misalnya apa, Pak? Berbeda agama tetapi tetap bersatu, berbeda budaya tetapi tetap bersatu, berbeda bahasa tetapi tetap bersatu dan lain sebagainya. Di sini di halaman 10, Pancasila juga sebagai sumber dari segala sumber hukum. Artinya hukum yang dibuat oleh Pancasila, hukum yang dibuat oleh undang-undang itu tidak boleh melenceng dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan nasional sudah jelas. Dibentuknya Pancasila ini karena kita ini ingin mendirikan sebuah negara yang mempunyai tujuan sesuai dengan pembukaan undang-undang. Di dalam undang-undang itu dijelaskan mengenai tujuan negara, yaitu mensejahterakan rakyat, kemanusiaan yang beradab, persatuan Indonesia, dan lain sebagainya, serta menjalankan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila sebagai perjanjian luhur. Artinya Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa. Artinya Pancasila merupakan keputusan akhir dari bangsa Indonesia. Di sini para pendiri bangsa, leluhur bangsa Indonesia itu berjanji untuk melaksanakan Pancasila dan menetapkan Pancasila secara dasar dalam konstitusi Undang-Undang Dasar. Pancasila juga ada dalam Undang-Undang Dasar, sehingga Pancasila ini merupakan final dan tidak bisa dirubah kembali. Pancasila sebagai sistem moral dan etika. Moral dan etika sangat berkaitan dengan nilai tatanan ataupun nilai norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat, yaitu menjadi ukuran nilai manusia untuk berbuat dalam kehidupan masyarakat. Jadi di sini kita harus mempunyai moral dan etika yang baik. Pancasila juga mengajarkan bagaimana kita harus beretika yang baik, mempunyai moral yang baik. Misalnya saja ketika depan gurunya harus bersalaman, untuk tidak boleh lari-lari di depan gurunya. Itu harus moral. Dan Pancasila mengajarkan itu lewat apa? Lewat agama kita. Kok bisa? Sila pertama kembali lagi ketuhanan yang Maha Esa. Dan Islam mengajarkan kita harus menghormati orang yang lebih tua, lebih-lebih guru yang telah memberikan kalian ilmu. Baik, ada pertanyaan sebelum saya akhiri? Kalau ada silakan WA saya secara pribadi, nanti akan saya jelaskan bagi kalian yang belum paham. Untuk tugas kalian silakan dibuka halaman 11. Di sini ada tugas 1, 2, 3, 4, 5. Silakan kalian tulis di buku, soalnya ditulis, kemudian kalian foto dan kirim ke grup yang sudah ada, grup PPKN. Baik, saya akhiri. Sekian, terima kasih. Apabila ada penyampaian saya yang kurang baik atau ada kata-kata saya yang kurang baik, saya mohon maaf. Kesempurnaan milik Tuhan, kekurangan milik saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.